Mungkin bisa dijelaskan juga gimana sih hubungan antara mata juling dengan amblyopia ini? Tapi juling yang menyebabkan amblyopia itu lebih ke juling yang satu mata saja. Jadi misalnya yang kanan ini, nah kanan ini itu bisa jadi mata malas. Gitu. Kemungkinan kembali juling ya. Kalau setelah operasi kan juling itu ada bermacam-macam ya. 90% sih juling itu kalau sudah dioperasi dia tidak balik lagi. Namun pada beberapa kasus julingnya masih bisa kembali lagi setelah operasi. Tapi sebagian besar tidak. Jadi juga tidak semua juling langsung dioperasi, tidak. Kita lihat dulu apakah indikasinya operasi atau tidak. Terus apakah dia harus pakai kacamata dulu atau tidak, itu nanti kita lihat. Kalau dia merasa penglihatannya terbantu dengan kacamata, maka yang ada anaknya sendiri nanti yang cari kacamatanya. Baru bangun, mama kacamatanya mana? Ini ada pertanyaan lagi, apakah amblyopia ini bisa menyebabkan komplikasi yang lain ke mata? Amblyopia, iya. Kalau amblyopia, misalnya ya dokter, amblyopia karena kacamata. Jadi kacamatanya itu yang satunya -10 misalnya, yang satunya -1. Jadi mata yang -10 itu jadi mata malas. Nah, kalau lama-kelamaan si mata malas itu atau mata yang penglihatan tidak bagus itu lama-lama mata itu bisa juling justru. Nah, Jadi si amblyopia itu atau penglihatan yang tidak bagus itu pada satu mata itu juga bisa menyebabkan mata menjadi juling. Di ya samping perbedaan menyebabkan mata malas itu sendiri juga. Ya, perbedaan ukuran mata yang terlalu jauh ini juga bisa menyebabkan amblyopia dan lama-lama bisa menyebabkan mata juling ya dok ya. Kalau untuk juling yang seperti ini apakah bisa diterapi dengan kacamata? Kalau misalnya udah pakai kacamata nanti julingnya bisa balik lagi apa gimana? Kalau julingnya karena plus tinggi, misalnya plus 7 ya atau plus 8 setelah diperiksa, itu julingnya bisa bagus kembali. Tapi ukuran kacamatanya bukan seluruh ukuran kacamata, tapi biasanya untuk yang plus yang seperti itu. Lalu bagaimana yang oke, kita balik dulu nih, kan penyebab amblyopia itu apa-apa aja? Tadi ada disebutkan bisa karena katarak, bisa juga karena adanya mata juling. Nah, mata juling itu seperti apa, Dok? Ya, ada julingnya yang permanen, artinya mata kanan juling, yang kanannya juling terus. Ada juga tipikal juling yang kadang juling ketika dia capek, dia lelah, atau ketika akan fokus melihat sesuatu, matanya baru juling. Ada juga julingnya yang kedua-dua mata juling, itu sejak lahir misalnya. Nah, tidak semua juling juga bisa menyebabkan amblyopia, tapi juling yang menyebabkan amblyopia itu lebih ke juling yang satu mata saja. Jadi misalnya yang kanan ini, nah kanan ini itu bisa jadi mata malas, gitu. Karena Oke. fokusnya beda kan. Jadi otak itu nanti bingung dia mau terima fokus penglihatan yang mana, yang kanannya lihat objek A, yang kirinya lihat objek B. Akhirnya otaknya biar nggak pusing, jadi diabaikan saja di mata yang salah penglihatannya. Nah, masalahnya kalau sama otak, akhirnya dia nggak melihat, gitu. Nah, itu. Jadi amblyopia itu begitu ya, Dok ya. Maksudnya tidak ada kalau kedua mata ini tidak berkoordinasi dengan baik, jadi dia hanya memilih salah satu aja yang mana yang penglihatannya lebih baik sehingga yang kurang baik ini nanti akan diabaikan. Lama-lama inilah kenapa dinamakan lazy eye atau mata malas karena ini akhirnya tidak melihat ya, kemampuan melihatnya jadi menurun. Dan ini sifatnya permanen ya dok ya, kalau Bisa tidak diterapi. betul. Kalau terapinya terlambat, kalau di atas 10 tahun baru diterapi biasanya bisa sembuh, cuman memerlukan waktu mungkin setahun, 2 tahun, tapi tidak bisa total sembuhnya dibandingkan dengan kalau Tidak di maksimal. ya tidak maksimal. Nah, makanya itu ada juga yang bertanya, apakah bisa terjadi pada orang dewasa? Gimana dok? Iya, kalau misalnya kita diagnosisnya pada orang dewasa, itu biasanya dulunya mata malasnya sebenarnya sudah dialami sejak kecil, hanya kan belum diperiksa. Jadi kadang-kadang kita dapat pasien yang kebetulan matanya merah misalnya ya,
kebetulan matanya merah terus datang ke dokter mata. Kalau ke dokter mata kan kita lakukan pemeriksaan rutin, dicek penglihatan. Semuanya. Kebetulan ketahuan loh, ini Pak penglihatannya kok nggak bagus. Oh iya dok, ini saya nggak sadar penglihatan saya nggak bagus, soalnya mata saya yang satunya bagus. Nah baru ketahuan di situ. Tapi sebenarnya penyakitnya itu sudah ada sejak dia masih kecil. Ya, jadi sebenarnya itu bawaan dari waktu dia kecil, karena nggak diterapi, terjadilah amblyopia yang menetap gitu ya dok ya. Oke, ini ada lagi yang nanya tadi pada mata juling nih, yang sudah dilakukan operasi, apakah nanti bisa balik juling lagi apa gimana? Kemungkinan kembali juling ya. Kalau setelah operasi kan juling itu ada bermacam-macam ya. 90% sih juling itu kalau sudah dioperasi dia tidak balik lagi. Namun pada beberapa kasus julingnya masih bisa kembali lagi setelah operasi. Tapi sebagian besar tidak. Oke. Ini mungkin kita bahas sedikit tentang mata juling ya dok ya sekalian. Nah kalau mata juling, apakah semuanya harus dilakukan tindakan operasi atau ada mata juling yang kita terapi misalnya dengan kacamata atau mungkin bisa dijelaskan juga gimana sih hubungan antara mata juling dengan amblyopia ini? Iya, kalau mata juling juga yang seperti dibilang tadi itu banyak-banyak macam-macam. Juling juga tipikalnya macam-macam, ada yang juling ke dalam, ada juling keluar, juling ke atas juga ada, juling ke bawah juga ada ya. Penyebabnya bisa karena pertama ada kelainan pada ototnya, jadi ototnya itu memang lemah. Yang kedua ada kelumpuhan pada salah satu saraf mata yang tugasnya untuk menggerakkan otot bola mata ini. Yang ketiga karena dia butuh kacamata. Kemudian yang keempat karena ada kelainan di media penglihatannya, misalnya ada katarak atau mata hitamnya putih semuanya ya, sehingga pasien itu tidak bisa melihat. Nah itu semuanya yang bisa menyebabkan juling. Nah penanganannya itu tergantung dari penyebabnya. Kalau misalnya ada tipikal julingnya yang julingnya ke dalam atau kita sebut isotrop ya, itu penyebabnya karena anak tersebut punya kelainan kacamata plusnya terlalu tinggi. Jadi kalau kita periksa ukuran kacamatanya ternyata dia plus 7 atau plus 8. Nah, plus 7 atau plus 8-nya itulah yang bisa menyebabkan matanya menjadi juling. Sehingga untuk melakukan penanganan julingnya ya kita kasihkan kacamata itu. Jadi dengan kacamata julingnya bisa membaik. Gitu. Itu untuk jenis juling yang penyebabnya karena matanya ada ukuran plusnya. Tapi kalau mata juling yang disebabkan karena ototnya yang lemah, itu biasanya akan berakhir dengan operasi. Tapi tentunya sebelum operasi harus ada timing yang tepat, kapan kita harus melakukan operasi. Kalau julingnya kadang-kadang saja, misalnya dok, saya julingnya kadang-kadang kalau saya capek atau kalau saya lagi tidak fokus, kemudian julingnya muncul. Nah, kalau seperti itu kita masih bisa observasi dulu. Nanti ada saat diperiksa ke dokter, itu ada indikatornya, kapan kita harus operasi, kapan kita harus observasi dulu. Jadi juga tidak semua juling langsung dioperasi, tidak. Kita lihat dulu apakah indikasinya sih atau tidak. Terus apakah dia harus pakai kacamata dulu atau tidak, itu nanti kita lihat. Ada penilaian tersendirinya. Oke, tergantung penyebab dari julingnya juga ya dok ya? Oh ya, kadang juga orang tua merasa, dok, anak saya ini kan aktif, anak laki-laki loh dok, umur 4 tahun larinya. Kalau pakai kacamata gimana dok? Nanti kacamatanya dilempar, dibuang. Nah, itu tidak perlu khawatir karena anak-anak itu sangat pintar. Kalau dia merasa penglihatannya terbantu dengan kacamata, maka yang ada anaknya sendiri nanti yang cari kacamatanya. Baru bangun, mama kacamatanya mana? Nah, jadi sekhawatir bahwa nanti akan lempar kacamatanya. Atau hal kekhawatiran juga, dok anaknya suka loncat-loncat, jadi nanti kacamata jatuh pecah. Itu kacamata sekarang kan banyak macam-macamnya, ada yang ada pengikatnya di belakang. Itu insya Allah aman lah ya untuk anak-anak. Jadi tidak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan justru kalau mata malasnya permanen ya itu penyesalan loh. Iya betul. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi. Tetapi kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, nanti
boleh komen di bawah ini. Dan terima kasih banyak saya ucapkan untuk Dokter Yanti atas kesediaan waktunya ngobrol-ngobrol di sini di Dokter Bicara. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi tentang masalah yang lain ya, Dok ya. Oke. Oh iya, tadi kita lupa perkenalan. Dokter Marlianti ini praktek di klinik SC Orbita. Jakarta Center Orbita yang di Makassar ya. Lalu juga berpraktek di Rumah Sakit Unhas Dan Rumah Sakit Wahidin juga. Dan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar ya. Kalau kalian mau konsultasi lebih lanjut bagi yang ada di Kota Makassar, boleh silahkan ke rumah sakit tadi. Atau kalau mau bertanya aja, boleh komen di bawah ini. Baik, sampai jumpa lagi di Dokter Bicara selanjutnya. Kalau mau kita lebih sering buat sesi-sesi seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar kita makin semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Bye, sampai jumpa.